Bicara soal pengangguran yang ada di daerah kita, khususnya Indonesia, kenapa mereka menganggur dan kenapa mereka tidak berusaha keras untuk mencari pekerjaan ataupun kegiatan? Jawabannya akan kita ulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Wilda Nurianti dengan MBM 251040290 kelas D, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmah dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan presentasi singkat tentang pengangguran melalui video ini. Salawat teriring salam, mari kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Tak lupa diucapkan terima kasih kepada Bapak Kodri selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat, dan juga tim produksi dari Lensa Tangamus Pro yang sudah membantu presentasi ini. Baik kawan-kawan semua, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pengangguran atau istilah lain tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang 2 hari selama seminggu, ataupun seorang yang sedang bekerja mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Sebab adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menimbulkan kemiskinan. Dalam ilmu ekonomi, terdapat rumus untuk menghitung tingkat pengangguran, yaitu dengan jumlah yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, di sini ada juga penyebab-penyebab dan alasan yang terjadi pengangguran di Indonesia. Di antaranya adalah, yang pertama, ketidakseimbangan antara pekerja. Yang kedua, kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi membuat kita semakin bangga. Namun, jangan salah, dengan kemajuan tersebut harus diwaspadai karena bisa saja menyebabkan ketidakseimbangan antar pekerja yang telah digantikan dengan robot yang kerjanya lebih cepat dan akurat. 3. Kemampuan para pekerja yang tidak sesuai. Artinya, banyak kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Hal ini menjadi kendala pada saat perusahaan membutuhkan perusahaan dengan keterampilan tinggi. 4. Kurangnya pendidikan dan keterampilan. Artinya, kurangnya tingkatan pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Juga keterampilan untuk melatih kemampuan mereka untuk memasuki dunia kerja. 5. Adanya PHK, pemutusan hubungan kerja atau habis kontrak. Keenam, tempat tinggal yang jauh, artinya daerah yang kurang berkembang dan domisili yang jauh, lapangan pekerjaan menjadi penghambat bagi mereka dalam meraih cita-citanya. Dan yang terakhir, 7, pasar global, artinya persaingan di era global saat ini bisa jadi akan meningkatnya perusahaan asing yang didirikan. Tetapi mereka jarang memakai tenaga asli Indonesia, melainkan tenaga kerja dari negara mereka sendiri. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang penyebab-penyebab pengangguran di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana solusi untuk memecahkan pengangguran di Indonesia ini. Ada 5 caranya, di antaranya, pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau job fair. Bursa tenaga kerja ini adalah tempat yang mempertemukan antara pemberi kerja dengan pencari kerja sesuai dengan potensi atau keterampilannya. Kedua, memberikan pelatihan kerja. Dengan ini bertujuan untuk orang-orang yang ingin mengembangkan keterampilannya atau hobinya, dengan berharap dapat menciptakan peluang untuk mencetak pekerja-pekerja yang memadai, baik secara kualitas ataupun kuantitas. 3. Meningkatkan mutu pendidikan. Semakin tinggi mutu pendidikan di Indonesia, maka negara kita menjadi lebih maju dan menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang potensial.
Keempat, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Artinya, dengan memiliki jiwa kewirausahaan sejak dini, akan mampu mendirikan usaha ataupun bisnis sendiri, sehingga bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi semua orang. Dan yang terakhir, kelima, informasi lowongan kerja. Dengan informasi lowongan kerja ini, diharapkan para pencari kerja bisa segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Apalagi di masa modern seperti ini, semua bisa diakses dengan mudah dan cepat melalui media massa. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengarnya. Saya Ulda Nurianti dengan MPM 251040290. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.